Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Jumpa lagi dalam program Pastor Talk dari Zion Church of Christ. Saya berdoa lewat renungan pagi ini, kita semua dikuatkan dan diberikan sukacita selalu. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kehidupan kita, terutama bagi kita yang sudah berkeluarga, atau bahkan yang mungkin sedang mempersiapkan diri membangun keluarga, yaitu bagaimana iman itu diturunkan. Firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 6-7 berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Dan Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Jadi saudara, menarik untuk diperhatikan. Alkitab tidak berkata sekali saja ajarkan, atau kalau sempat sampaikan. Tapi Alkitab menekankan, ajarkan berulang-ulang, bicarakan dalam keseharian, dari pagi sampai malam. Artinya apa? Iman itu bukan sekedar teori, bukan pelajaran di kelas, tapi iman itu menjadi gaya hidup yang terlihat nyata dalam kehidupan kita, di rumah kita. Saya kasih gambaran seperti ini saudara. Anak-anak itu seperti spons. Saudara tahu ya, spons buat cuci piring biasanya. Spons itu menyerap apapun yang ada di sekitarnya. Kalau kita masukkan spons ke dalam air bersih, lalu kita peras, yang keluar air bersih. Tapi kalau kita celupkan spons ke air kotor, lalu kita peras, yang keluar juga air yang kotor. Jadi anak-anak seperti itu. Apa yang mereka lihat, yang mereka dengar, mereka alami di rumah, itu yang mereka serap. Itu yang nanti suatu hari bisa mereka keluarkan lagi. Ini jadi renungan buat kita masing-masing. Kalau anak-anak kita menyerap kehidupan kita sehari-hari, apa yang mereka serap? Apakah mereka melihat kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Atau apakah mereka melihat kita sabar ketika menghadapi masalah? Atau justru mereka lebih sering melihat kita marah, khawatir, mengeluh? Dan tindakan kita ini gak cuma dilihat oleh anak-anak kita ya saudara, tapi oleh lingkungan di sekeliling kita juga, oleh orang yang ada di sekitar kita setiap harinya. Bisa juga di tempat kerja, bisa juga di tempat bisnis Anda. Saya bagikan sedikit kesaksian. Jadi beberapa hari lalu, anak saya yang kecil lagi gak enak badan. Nah, biasanya saya mengurapinya dengan minyak, lalu saya mendoakan anak-anak yang lagi gak enak badan. Nah, kebetulan pas saya mau doain anak saya yang kecil, kakaknya lihat, kakaknya tahu, dan dia bilang ke saya, "Papa, Samar aja yang doain dia." Jadi saya tuangkan minyak ke tangannya Samar, lalu dia usap kepala adanya sambil berdoa sederhana seperti ini, "Tuhan Yesus berkati dia sembuh." Nah, setelah dia berdoa seperti itu, saya pandu dengan beberapa tambahan kalimat doa.
Dari sini saya sadar kalau ternyata anak saya belajar bukan dari kata-kata saya, tapi dari apa yang dia lihat, dari teladan yang dia lihat sehari-hari. Dia lihat saya berdoa, dia lihat saya mengurapi, dan akhirnya dia tiru dengan cara dia yang polos dan sederhana. Anak-anak belajar iman bukan terutama dari pengajaran saja, tapi dari teladan. Jadi memang penting sekali kita sadar bahwa setiap tindakan kita adalah contoh hidup buat anak-anak kita. Jadi buat saudara yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak, atau buat yang belum berkeluarga, ini juga bisa jadi tips nantinya. Selalu biasakan berdoa di rumah. Jangan tunggu kondisi darurat baru berdoa. Jadi ajak anak-anak berdoa sebelum tidur, sebelum makan, sebelum berangkat ke sekolah. Lalu baca firman bersama. Gak harus panjang, 1 ayat sehari, lalu jelaskan ke mereka, yang penting konsisten. Kemudian tunjukkan kasih dalam hal-hal yang kecil. Misalkan minta maaf kalau salah, ucapkan terima kasih, menghargai usaha yang sudah dilakukan oleh mereka, dan yang terakhir libatkan anak dalam iman. Bisa ajak mereka melayani yang sesuai usianya, mulai dari berdoa di sekolah minggu misalkan, menyanyi, atau sekedar membantu hal-hal yang sederhana. Dengan tindakan nyata yang mereka lihat, anak-anak akan mempelajari dan menjadikan itu teladan buat mereka. Jadi demikian renungan pagi ini. Saya berdoa kita semua semakin dikuatkan dan bisa menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.